Assalamualaikum, apa kabar Bolo? Senang sekali saya Ida Ami dapat kembali menemani Anda di Lobi Belajar Lebih Memahami. Lobi kali ini merupakan kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Tema Lobi kita hari ini yaitu hunian layak di Surabaya. Kita akan membahas bersama dengan narasumber anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Bapak Rio Patiselano. Apa kabar Bapak? Luar biasa. Sehat ya? Amin, amin. Bugar. Baik, Siap. keren. Baik, Lobi hari ini kita akan membahas tentang hunian layak di Surabaya, Bapak. Ya. Menurut definisi Bapak sendiri untuk hunian layak di Surabaya itu seperti apa, Bapak? Ya, hunian layak itu tentu kita melihat dari banyak aspek ya, dari banyak faktor. Angle view untuk kita mengatakan bahwa hunian yang layak itu tentu banyak hal. Bisa dari akses. Bisa dari fasilitas, bisa dari sarana dan prasarana, bagaimana ketersediaan fasilitas yang ada di dalam hunian yang layak tersebut. Kemudian environment itu lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Dan yang terlebih penting adalah di mana letak daripada hunian yang layak ini. Dan kemudian siapa yang akan masuk di dalamnya, dan kemudian juga sistem yang diberlakukan di dalam hunian yang layak ini. Dan ini yang sedang kita bahas di dalam Raperda. Okay. Jadi saat ini kita sedang membahas rancangan peraturan daerah. Ada 88 pasal yang sedang kita bahas dan baru saja kita running. Kurang lebih sudah ya hampir 2 minggu ini kita running tentang Raperda hunian yang layak, sehingga kita bisa melihat untuk kedepannya itu hunian yang layak betul-betul bisa Raperda hunian yang layak ini bisa membawa manfaat kepada warga Surabaya. Amin. Oke, Pak Rio tadi sudah menginformasikan begitu ya, secara umum kriteria yang masuklah dalam hunian layak. Tadi ada aspek akses, fasilitas, sarana prasarana. Boleh lebih detail lagi Pak, sedikit saja sebenarnya kalau untuk aksesnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, seperti itu ya, lingkungannya dan sistem yang diberlakukan itu seperti apa untuk bisa dikatakan hunian layak itu Pak? Ya, jadi misalnya akses, apakah kemudian dia berada di jalur yang tidak terlalu jauh dari misalnya fasilitas umum, apakah dia terlalu jauh dari layanan publik, misalnya transportasi dan lain sebagainya. Jangan sampai juga kemudian ada sebuah hunian yang layak, tapi ini terpencil dan jauh dari mana-mana. Nah, itu sudah nggak mungkin kita katakan sebagai hunian yang layak, karena justru akhirnya malah membawa sebuah mudarat tidak bermanfaat karena akhirnya merepotkan sendiri. Belum lagi akses jalannya yang mungkin gitu kurang optimal seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian misalnya sistem yang seperti apa yang kita akan pakai. Hari ini yang kita lihat bahwa hunian yang layak dalam hal ini yang kita fokuskan di dalam Raperda itu, yang paling banyak pasalnya itu membahas tentang rusun. Oke. Ya, rusunawa. Nah, di mana hari ini memang kita melihat saat ini antriannya begitu luar biasa. Antrian apa Pak? Antrian warga untuk bisa masuk. Oke. Nah, antrian ini sampai hari ini itu 14.000 kurang lebih. 14.000. Iya, 13.000 something. Iya. Ketika saya periode pertama tahun 2009, ini kan periode ketiga saya. Waktu saya periode pertama tahun 2009 itu antrian masih 3.000. Oke. 2009 itu 3.000. Ternyata begitu kemarin 2024 saya dilantik untuk periode ketiga, saya coba find out seperti apa ini posisi rusunawa, dan saya kaget sekali ternyata sudah hampir 14.000, 13.000 something. Ini kondisi dari 3.000 sejak Bapak mengetahui ya, ini kondisi dari 3.000 sampai sekarang hampir 14.000 itu karena rusunawanya yang belum optimal atau yang pendaftarnya semakin banyak Pak? Jadi gini, bagaimanapun juga pemerintah kota ini harus mulai memperhatikan ketersediaan rusun. Ya. Makanya
kalau kita lihat hari ini rusun yang ada itu sangat terbatas sekali jumlahnya. Dan kemudian demand supply, ya, demand supply. Ketersediaannya sedikit, tapi warga kan nambah terus. Ya. Nah, apalagi ada urban. Nah, ini yang harus kemudian juga kita betul-betul fasilitasi dan kemudian kita pikirkan. Makanya kemudian kita mencoba menghadirkan sebuah solusi dengan Raperda ini. Salah satu contoh adalah target kita, pemerintah kota itu bangun bukan sekedar 5 lantai. Hari ini, Pemkot itu membangun kurang lebih 5 lantai. Rata-rata. Rusun-rusun itu nggak ada yang tinggi-tinggi. Nah, kenapa Pak dibuat, bukannya semakin tinggi semakin harusnya demikian. Gitu, iya? Tapi menurut pemerintah kota melihat bahwa, kalau tinggi nanti otomatis ada lift. Sempat ditanya. Dan lift ini tentu biaya maintenance-nya banyak. Belum nanti kalau lift itu, mohon maaf ketika ada orang-orang atau anak-anak kecil yang bermain dan lain sebagainya, otomatis jadi rusak dan lain sebagainya. Ini yang saya katakan tadi bahwa hunian yang layak itu juga bicara tentang sistem. Nah, makanya kita mencoba menghadirkan solusi jangan hanya 5 lantai. Nanti di Raperda itu kita dorong untuk 20 lantai. 20 lantai, kalau misalnya dalam satu area 20 lantai, satu tower itu kita targetkan 1.000, dalam sebuah area kemudian kita bisa 5 tower, maka di 3 wilayah itu 15.000. Selesai itu masalahnya. Nah, tinggal persoalannya mau atau tidak. Makanya kita siapkan aturannya dulu. Regulasi kita siapkan, kemudian kita dorong pemerintah kota, kemudian ya kita anggarkan bersama-sama, ini kan uang rakyat dan lain sebagainya, ya kemudian kita bangun. Kalau titik area atau tempat itu banyak di kota Surabaya. Tinggal mau atau tidak. Contohnya Pak, contohnya. Goodwill, Surabaya Barat ada. Surabaya Barat. Surabaya Utara juga masih ada, ya. Surabaya Timur juga masih ada. Nah, ketika ada goodwill dan ada sebuah willingness, sebuah kemauan, saya percaya pasti jalan pasti ada. Nah, ketika jalan ada, maka ya ayo diatur semuanya. Bahwa nanti lift maintenance-nya mahal, ya dipikirkan solusinya, ada sistemnya, dipikirkan sistemnya. Loh, terus nanti ada anak kecil yang main, nanti kemudian rusak, ya dipikirkan juga sistemnya. Jangan kemudian overthinking. Kalau sudah belum overthinking, nggak akan kebangun ini. Nah, makanya kita berpikir, ayo dari awal itu positive thinking, bukan overthinking. Semangat ya Pak ya. Sehingga akhirnya bisa terlaksana. Salah satu contoh misalnya ada sebuah pusat perbelanjaan, ya, pusat perbelanjaan mall, ada 3 tuh di Mer ya, di Surabaya Timur. Nah, yang 3, salah satu contoh yang mall yang ketiga nih, udah parkir aja di situ di bawah mobil, naik di sebelah eskalator itu kan ada lift, masuk aja ke liftnya, ada siapa di dalam? Bukan kosong, ada petugasnya. Nah, petugasnya ini yang kemudian menjaga kebersihan lift sehingga akhirnya dan juga melayani untuk naik turun dan tentu saja meminimalisir ketakutan-ketakutan yang tadi ada ya Pak ya. Nah, akhirnya ketika tidak overthinking tapi yang ada adalah solution, maka selesai. Ya kan? Baik. Nanti kita akan simpan dulu untuk Rusunawanya. Kita akan balik lagi di Pak, bagaimana perkembangan kualitas dan jumlah hunian layak di Surabaya sendiri, Pak? Perkembangannya saat ini. Perkembangannya, yaitu yang tadi saya katakan, bahwa perkembangannya untuk hunian yang layak masih kurang. Pembangunan rusun hari ini kan belum. Kalau dilihat dari secara menurut Pak Rio ya, kacamata Pak Rio, berapa persen Pak? Masih minim. Di bawah 50? Oh, jelas. Rusunawa yang terakhir yang kita lihat terbangun besar itu pun provinsi. Di Surabaya kota, Timur, ya? Bukan. Itu di Surabaya Timur dan itu pun juga bantuan dari pemerintah pusat. Itu di daerah Gunung Anyar sana. Tapi kita kan belum melihat contoh di Surabaya Utara juga. Itu pun juga yang kita lihat, ayo mari kita mendorong pemerintah kota untuk berani.
Karena bagaimanapun juga kita harus menyediakan itu, tapi sistemnya harus kita siapkan juga. Iya, dipikirkan juga ya, jadi selaras ya Pak ya. Jangan sampai kemudian Rusunawa ini sudah jadi tapi kemudian sistemnya nggak ada, akhirnya yang menikmati dari urban. Nah itu juga jangan dong, ini kan dari kota Surabaya, dari, oleh, dan untuk warga Surabaya. Kejadian Pak di Surabaya? Ada, banyak itu. Banyak ya? Banyak. Nah itu yang harus disisir juga. Gitu. Baik, kita kembali lagi. Nah kalau menurut Pak Rio nih, harga rumah sendiri, harga rumah di Surabaya saat ini sesuai nggak Pak dengan daya beli masyarakat? Oke. Khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. MBR ya. Untuk harga rumah MBR, hari ini untuk harga rumah MBR itu kurang lebih 160 sampai 250 juta. 160 sampai 250 juta ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita anggaplah average 250 juta. Kalau 250 juta orang membuat katakan dia 15 tahun gitu ya. Untuk dia angsur 15 tahun. Itu udah paling lama ya, Pak? Per tahunnya itu kurang lebih 1,6 juta. 1,6 juta. 1,6 juta ya. Kalau nggak percaya dihitung aja itu. Tinggal dibagi-bagi itu kan. 1,6 juta 15 tahun. Nah, baik. Kalau 10 tahun, kalau 10 tahun itu 250 juta, 10 tahun per bulan kurang lebih 2,4 jutaan. 2,4 jutaan ya. Nah, jadi artinya kalau kita melihat dari UMR Surabaya, ya, sebetulnya masih ke cover. Iya. Tapi kalau yang 2,4 ya kalau UMR ya kasihan banget. Dia harus lebih termenya lebih lama. Tenornya jangan 15 tahun, mungkin 20 tahun. Jatuhnya kalau 20 tahun bisa 1 jutaan lah. Sehingga kan UMR kurang lebih 4,9 yang akan nanti ada. Nah, kalau 5 juta lebih lah dia masih bisa cover. Tapi kalau kurang dari itu ya agak berat kalau memang mereka mau coba. Kecuali dia adalah suami istri ya. Iya, bekerja. Pasangan muda, kemudian atau dia punya usaha apalah, UMKM, itu masih bisa cover. Kalau menurut Bapak sendiri untuk daya belinya masyarakat sekarang ini harga segini sudah masuk atau belum sih Pak? Gini, nowadays kalau misalnya dengan situasi ekonomi global seperti hari ini, saat ini pasca pandemi itu mungkin agak tough ya. Tapi kalau sebelum pandemi, saya rasa itu fine ya. Iya, itu reachable kok itu, sangat reachable. Oke, Pak, ini tantangan utama yang dihadapi warga Surabaya nih dalam mendapatkan hunian layak ini seperti apa? Kalau melihat dari kondisi sekarang, selain dari tadi income, kalau kita berbicara yang sebelumnya yang adalah penghasilan, apalagi Pak selain itu? Tantangan ya? Iya, tantangan warga untuk bisa mendapatkan rumah layak huni. Rumah layak huni. Ini kita kembali lagi kalau kita bicara layak huni yang hari ini kita sedang bahas ini rusun ya. Rusunawa. Sesuai dengan yang dibahas di Raperda. Iya. Oke. Ya, kembali lagi sistem antrian. Oke. Dan tantangan yang terbesar adalah ketidaktersediaan rusun itu. Ketidaktersediaan rusun itu sendiri. Makanya kita mencoba untuk hadir sedemikian rupa karena ini jadi problem yang luar biasa. Dari 2009 ke sekarang berarti kurang lebih 16 tahun. 16 tahun bisa ada kenaikan dari 3.000 jadi 14.000, 11.000. Belum ada ini Pak, saya penambahan lagi kah selama itu Pak? Ada, tapi kejar-kejaran. Dengan yang daftar? Iya, kejar-kejaran. Nah, ketersediaannya tidak cover, akhirnya kekejar terus, akhirnya kesalip, kelewat tuh sampai udah kejauhan. Dan yang paling utama adalah screening, karena contoh ada di sebuah tempat, saya nggak sebut areanya ya. Surabaya mana deh Pak? Surabaya Barat. Oke, Surabaya Barat. Surabaya mana itu ya? Selatan. Oke, Surabaya Selatan. Barat dan Selatan ya, Barat dan Selatan. Ya, Barat dan Selatan. Bayangkan orang yang dari luar kota tinggalnya di situ. Sidoarjo masuk luar kota nggak sih? Oh masuk dong, kalau kita ngomong APBD mah, kalau kita ngomong APBD, anu ya. Masuk, oke, masuk. Ya. Terus, Rusunawa.
rusunawa itu kan otomatis ketika kita bicara MBR, maka kita harus punya screening dong yang jelas. Tapi ternyata yang masuk di sana di bawah itu mobil hebat-hebat semua itu di bawah. Nah ini kan berarti screeningnya gimana? Terus kemudian ada satu orang ternyata dia punya beberapa unit. Nah ini kan bukan MBR dong. Iya betul. Kenapa dia Salah sampai bisa sasaran, punya? Pak. Nah inilah yang kemudian ini bicara sistem. Ini bicara sistem. Makanya yang kemudian kita sedang bahas betul adalah bagaimana supaya kita bisa tidak hanya menghadirkan solusi secara infrastruktur, tapi juga aturan. Pak Rio, sebenarnya syarat-syarat sendiri untuk daftar di Rusunawa itu seperti apa sih Pak? Kalau misalnya strata atas tidak boleh seperti itu. Ya. Syaratnya sendiri apa Pak? Kalau untuk tinggal di Rusunawa Pak? Ya, pasti yang pertama mendapatkan informasi dari Dinas Pertanahan. Oke. Kalau sekarang kan namanya DPR KPP. Dinas DPR KPP, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Nah, di situ. Nah, jadi dari situ kita bisa mendapatkan di mana titik-titiknya. Nah, setelah mendapatkan titik-titiknya, otomatis mendaftar. Syaratnya sendiri Pak? Syaratnya ya otomatis harus warga Surabaya, harus. Kalau yang tadi tadi Bapak mempermasalahkan itu kenapa bisa lolos? Berarti harus memiliki istilahnya strata pendapatan sekian gitu, nggak ada Pak? Kalau strata pendapatan belum sampai ke sana, kan otomatis kan yang pasti kan mereka harus bayar. Yang penting mereka bisa bayar. Nah, ketika memang ternyata nggak bisa bayar, nah baru kemudian ada pengecekan. Dan kalau misalnya ternyata memang mereka nggak bisa melunasi dan sebagainya, memang ada sanksi, ya mereka harus keluar dan lain sebagainya. Digeser gitu ya Pak ya? Oke, baik, kita berbicara tentang aksesibilitas, tapi jangan kemana-mana Pak, kita break dulu. Oh iya, oke. Boleh jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini kita akan kembali, tetap di Lobi. Kembali di Lobi bersama dengan narasumber kami, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Bapak Rio Patisilano. Baik, kita kembali lagi Pak. Nah, apakah lokasi hunian menjadi faktor penting Pak bagi masyarakat Surabaya dalam memilih tempat tinggal? Lalu bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi harga dan aksesibilitas hunian? Ya, pasti. Ketika lokasinya prime, pasti akhirnya akan banyak peminat. Ketika lokasinya memiliki akses yang mudah, pasti juga banyak peminat. 5 menit dari rumah sakit. Nah, ketika itu menjadi sebuah barang cantik nih, ya kan gitu. Ketika hunian ini menjadi barang cantik, otomatis peminat banyak. Ketika peminat banyak, kembali lagi ke hukum ekonomi, demand supply. Ya, tapi dari hal ini kami tentu juga pemerintah harus hadir dalam menetapkan harga. Bagaimanapun juga ini kan dari dari pemerintah Kota Surabaya untuk warga Surabaya. Maka kita juga harus memikirkan harga juga jangan terlalu mahal. Nah, makanya kita mencoba untuk kemudian membangun tempat-tempat rusun atau hunian yang layak, yang vertical housing, itu di 00 jalan kita coba dengan skema rusunami. Ya. Nah, kita misalnya bangun rusunaminya di daerah-daerah yang super strategis. Ketika kita bangun di daerah-daerah super strategis, pasangan-pasangan muda, ini bukan untuk MBR ya. Oke. Ini bukan untuk MBR. Oke. Nah, keuntungan atau nilai yang lebih yang didapatkan dari perputaran ekonomi di dalam rusunami di daerah yang super strategis ini yang kemudian kita coba subsidikan ke Rusunawa. Iya. Oke. Idenya seperti itu. Kira-kira di daerah mana Pak?
Sudah ada bocoran? Iya. Buru-buru, buru-buru ini. Kan boleh ya, kan yang non MBR. Pasti akan terdengar kok. Oh, oke. Pasti akan terdengar, pasti nol jalan. Oke. Nah, nol jalan. Nol jalannya di mana, Pak? Yang pasti tengah kota ada ya, dan otomatis kalaupun tidak tengah kota, Ayani. iya, Terus ya. iya bisa jadi. Oke, bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kembali lagi itu kita harus melihat bahwa apakah ada aset pemerintah kota di situ. Oke. Karena kembali lagi vertical housing yang untuk mensubsidi yang MBR tadi, yang rusunawa dan lain sebagainya, itu kembali lagi kita harus memikirkan tidak boleh tanahnya bukan aset pemerintah kota. Oh, siap. Kalau enggak kan otomatis kan kita harus beli. Keluar lagi Keluar lah lagi kos. uang, ya. Kemudian katakan atau di kontrak jangka panjang 100 tahun tetap aja ada biaya kontrak. Betul, jangan. betul. Kita nggak yang seperti Ya. itu. Nah, kalau memang ternyata di jalan-jalan tersebut ternyata ada, ya why not? Ya kita bisa bangun Bolo vertikal. cluenya nol jalan. Terus tanah pemerintah. Iya. Oke. Boleh lah. Ya, nah itu otomatis super strategis. Makanya kita nggak berikan ini kepada MBR. Oke, betul, Pak. Ketika di super strategis, otomatis kan harga pasti akan tinggi. Menyesuaikan. Ya, nah paling tidak pasangan-pasangan muda, Gen Z sekarang. Yang memang pekerjaannya memang dekat kantor. Betul. Ya kan, Pak, perkantoran. Betul. Ya, siapa tahu dari rusunaminya ke kantor cuma jalan kaki, bersepeda. Ya. Nah, tidak hanya itu, kita juga mencoba membuat sebuah ide. Jadi misalnya gini, rusunami yang tadi saya bilang 1 tower katakan 1.000 nih. Terus kemudian di area itu bisa jadi 5 tower. Iya. Ya, berarti 5.000. Nah, tapi kita berpikir gini, idenya katakan di 3 lantai pertama ini adalah kegiatan ekonomi. Atau kita taruh niaga lah ya. Iya. Kegiatan ekonomi, kegiatan niaga, katakan misalnya ada sebuah perkantoran atau ada sebuah pasar, tapi jangan basah, ntar jadi kotor kumuh ntar, yang kering gitu. Atau misalnya ada sebuah supermarket atau name it. Apapun Pokoknya ya, apapun itu yang kegiatan niaga. Iya. Nah, sehingga ini bisa mensupport yang ada di atasnya. Betul. Dan kemudian hasilnya itu otomatis bisa simbiosis mutualis, bisa saling subsidi. Asik tuh. Wow, Bolo pasti nggak sabar nih nungguin di daerah mana, kapan. Karena kalau kita lihat di luar negeri kan banyak tuh. Iya, seperti itu yang konsepnya, paling di Singapura, di China, di mana-mana itu banyak banget. Iya, jadi kita lihat 3 lantai pertama itu sudah betul-betul niaga banget. Khususnya buat mereka yang memang mulai pagi sampai malam bahkan kegiatannya ada di kantor ya Pak ya. Jadi memang mencari hunian yang tidak terlampau jauh dari tempat kerjanya. Menarik sekali. Pak, kalau menurut Pak Rio sendiri, apakah Bapak melihat adanya ketimpangan dalam distribusi hunian layak di antara daerah pusat, daerah pinggiran Surabaya, mungkin barat, utara, selatan? Kalau ketimpangan sudah pasti tidak disengaja. Kenapa ketimpangan itu tidak disengaja? Karena kan semua terkait dengan lokasi dari hunian itu sendiri. Ketika hunian itu hunian itu sendiri ada di sebuah titik-titik, maka kestrategisan dari hunian itulah yang kemudian seperti magnet kepada peminat. Oke. Nah, sehingga tidak bisa kita sebut bahwa itu sebuah ketimpangan dari distribusi oleh pemerintah kota, tidak. Kondisi yang tidak bisa dihindari mungkin. Iya. Jadi semua kembali kepada ketersediaan area yang kemudian bisa dibangun oleh pemerintah kota. Peranan dari pemerintah sendiri Pak untuk istilahnya meminimalisir kalaupun ada seperti itu Pak? Ya berarti kita upayakan tempat-tempatnya berarti. Oke. Supaya termasuk mungkin izin dari penyedia hunian itu tidak ya Pak? Ya? Tidak. Kalau untuk izin dan lain sebagainya itu kan semua punya pemerintah kota. Oke. Makanya yang penting adalah titiknya itu menjadi strategis. Ketika titiknya menjadi strategis, itu pasti akan
banyak peminat, nah tinggal pemerintah kota mendistribusi sesuai dengan ketersediaan. Oke, berarti Gitu. Pak Rio memahaminya adalah ya terjadinya karena ketidaksengajaan, nggak masalah Iya. seperti itu ya, tidak Iya. bisa dihindari. Nggak bisa begitu ya. dihindari. Nah, Pak, kalau untuk kualitas, kita berbicara tentang kualitas begitu ya. Kualitas infrastruktur kalau di kawasan hunian di Surabaya untuk saat ini seperti apa? Kualitas hari ini untuk hunian yang layak, ya memang ada Atau mungkin- banyak yang kita harus perhatikan. Di dalam Raperda itu juga ada rutilahu, rumah tidak layak huni. Jadi memang ada yang kita masukkan juga dalam Raperda untuk kita bisa cover melalui APBD. Oke. Kalau kita melihat ada rutilahu yang ada, maka itu bisa diajukan untuk kemudian pemerintah kota hadir memberikan solusi supaya kemudian yang rutilahu menjadi rulahu lah. Oke. Gitu. Kalau misal dari sisi syarat seperti ini, pihak pemerintah ada tidak Pak? Istilahnya ngecek begitu ya, syarat yang penyedia hunian. Jadi istilahnya ada resapan biar meminimalisir banjir, lalu fasilitas fasum seperti itu Ya, ada ya Pak? sudah ya? pasti. Sudah pasti. Sudah ya? pasti, karena bagaimanapun juga itu adalah bagian dari environment. Ketika sebuah bangunan vertical housing, entah itu kita sebutnya adalah rusun, dibangun ya otomatis semua itu adalah sebuah faktor yang harus disiapkan. Dan itu sudah syarat ya Pak ya? Pasti. Itu lebih kepada teknis. Oke. Jadi ketika tidak diatur di raperdanya, tapi nanti itu secara teknis dari DPR KPP-nya sendiri yang akan melaksanakan itu. Baik, kita berbicara tentang fasum Pak. Fasilitas umum yang ada di kota khususnya ya, seperti taman, pusat komunitas lah ya, atau ruang terbuka hijau ya. Nah, Surabaya sebenarnya banyak ya Pak ya. Di Fasum. kawasan, iya betul, yang tersedia di kawasan hunian di Surabaya. Kalau menurut Bapak sampai saat ini fasum-fasum di Surabaya ini masih perlu ditambahkan atau ini aja udah lumayan gitu? Yang ada di Surabaya sudah luar biasa. Oke. Tapi kalaupun memang ada penambahan-penambahan ya kita akan sangat senang. Tapi yang sudah pasti begini, setiap perumahan-perumahan itu punya kewajiban untuk memberikan fasumnya. Iya. Sehingga kemudian pemerintah kota bisa hadir di setiap perumahan itu untuk dikelola oleh pemerintah kota fasum-fasumnya. Oke. Jadi misalnya pemeliharaan jalan dan lain sebagainya. Ada peraturan daerah yang namanya PSU, Prasarana Sarana Utilitas. Jadi itu untuk kemudian bisa pemerintah kota hadir menyelesaikan persoalan-persoalan fasum di setiap perumahan-perumahan. Ada banyak perumahan di kota Surabaya, tapi masih tanda kutip tidak semuanya, belum semuanya menyerahkan PSU. Nah, ketika mereka belum menyerahkan PSU, maka fasum di perumahan-perumahan itu tentu belum tersentuh oleh pemerintah kota. Oh baik, tetapi itu sudah menjadi satu syarat ya Pak ya? Harus. Iya. Nah, makanya DPR KPP, pemerintah kota sedang terus menunggu itikat dari masing-masing para pengembang. Ada yang nakal Pak? Pasti ada. Oke, pasti ya? Saya mungkin katakan bukan sengaja nakal. Oh, oke. Saya lebih mencoba untuk husnuzon kepada mereka, bukan sengaja nakal, tapi sedang mengatur untuk kemudian mereka bisa menyerahkan. Menginformasikan ya? Menginformasikan dan menyerahkan. Kenapa Iya. kok saya tidak katakan, jangan langsung justifikasi mereka nakal, tidak. Tapi sedang mengatur untuk kemudian mereka bisa menyerahkan PSU-nya kepada pemerintah. Ada batas waktunya Pak? Mungkin begitu perumahannya sekian persen dihuni harus gitu? Nah, ada itu Pak? yang memang tidak diatur. Oke, baik. Tapi otomatis itu jangan sampai jadi bom waktu. Iya. Jadi bom waktu buat pengembang itu sendiri. Iya. Karena pada titik tertentu akhirnya warga kan akan komplain, warga akan protes karena kok kemudian perumahannya tidak sama seperti perumahan di tetangga nih. Atau perumahan di teman saya yang lain itu kok bagus gini. Fasumnya oke. Nah, kok fasumnya ternyata begitu dicek, loh ternyata yang mereka ini sudah diserahkan PSU-nya ke pemerintah kota. Oh. Sementara yang mereka Satunya yang orang ini belum. belum. Nah, akhirnya kan pasti komplain.
Nah, komplain 1, 2 akhirnya terbentuk paguyuban. Akhirnya, nah kan jadi nggak bagus. Akhirnya tiba-tiba datang ke dewan, Sebenarnya yang minta rugi juga hearing kan gitu. Oh, Aduh. yang rugi juga pengembangnya sendiri ya Pak ya. Betul. Oke, Pak Rio, kalau kita membahas tentang keadaan sanitasi ya, air bersih, sistem pembuangan limbah lah ya dari hunian Surabaya ini untuk saat ini seperti apa? Sudah berjalan dengan baik? Harusnya demikian, tapi kalau perumahan-perumahan yang lama, hunian-hunian perumahan yang lama kayaknya masih harus mereka berbenah. Dioptimalkan lagi. Iya, tapi kalau yang hunian-hunian perumahan yang baru. Apalagi terbentuknya itu setelah perda itu sudah diundangkan, mereka pasti siapkan. Iya. Tapi bagi perumahan-perumahan yang sebelum perda itu ada, ya karena memang peraturannya belum ada ya Pak. Iya. Nah itu yang kemudian akhirnya menjadi celah lah kita katakan, sehingga akhirnya mereka tidak memiliki sanitasi yang baik. Ada data mungkin Pak, sekian persen gitu belum tersalurkan air bersih gitu, atau semuanya sudah ya Pak ya? Kalau air bersih masuk ke mereka itu pasti masuk kan dari PDAM. Iya. Nah tapi untuk pengelolaan limbah, untuk keluarnya dan lain sebagainya, itu yang kita masih belum tahu seperti apa. Betul. Oh baik. Pak Rio, ini seberapa penting sih sebenarnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam menyediakan hunian layak di Surabaya? Sangat. Karena kami juga hadirkan di dalam raperda itu bahwa perumahan-perumahan swasta, apartemen-apartemen swasta, itu kita dorong untuk menyediakan 20% untuk fasum. Jadi kita minta supaya mereka juga hadir menyelesaikan situasi-situasi ini. Nah, tidak sekedar fasum, tapi kita juga mendorong mereka-mereka ini bisa memberikan 20% untuk hunian yang layak juga ikut terlibat di dalam pembangunan dan lain sebagainya. Dan 20% itu sebenarnya menjadikan syarat. Pak, ada nggak tidak? Karena mungkin saya salah begitu ya, ada dulu dinyatakan itu fasum, tetapi karena hunian itu laku, fasumnya jadi rumah Pak. Banyak. Banyak. Bukan itu hanya pengembangnya ya Pak. Dalam artian bukannya kalau sudah diserahkan ke pemerintah? Pasti belum diserahkan. Kalau ada model kayak gitu pasti belum diserahkan. Kalau model seperti itu pasti belum diserahkan. Baik. Iya. Kalau terjadi situasi seperti itu, maka sudah pasti belum diserahkan. Sehingga pengembangnya akhirnya masih bebas mengambil untuk dijual kembali. Oke, baik. Jadi contoh. Ini poin yang saya baru belajar. Ya, contoh. Saya beli di titik ini karena di gambarnya kan pengembang itu jual gambar. Ya kan? Gambarnya itu di depannya ini taman. Saya beli di titik ini karena persis di depan itu lapangan tenis misalnya. Tempat bermain anak-anak. Sekian puluh tahun, 20 tahun gitu atau 15 tahun, lah kok jadi rumah. Saya seringkali mendapati warga komplain seperti itu. Iya, kalau saya sering mendapati begitu juga Pak di lokasi. Nah, akhirnya persoalannya adalah ketika dicari titiknya, kemudian kita coba selidiki, akhirnya dapat datanya bahwa perumahan tersebut belum menyerahkan PSU-nya. Nah, kalau udah terlanjur seperti itu bagaimana? Iya, seperti apa Pak? Kalau misalnya sudah terlanjur seperti itu, maka terkait dengan orang yang sudah terlanjur beli titik di depannya itu bayangannya adalah taman dan lain sebagainya, tapi kemudian nggak jadi, ya ini urusan perniagaan mereka, ya silahkan diselesaikan sendiri. Tapi terhadap PSU, pemerintah kota tetap minta mereka harus 20%. Menyerahkan 20%, silahkan diberikannya di tempat lain. Tapi itu ya? Di tempat lain itu 20% yang akan diberikan kepada pemerintah kota sebagai PSU. Contoh misalnya makam. Misalnya seperti itu. Nah, silahkan tanah untuk makam atau apa dan sebagainya, silahkan. Tanah untuk TPS, silahkan. Tapi bukan disediakan oleh
pemerintah kota, Iya. tapi disediakan oleh pengembang tersebut. Iya. Karena ini adalah kewajiban daripada pengembang. Kalau bahasa Jawanya diijoli ya Pak ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Baik, menarik sekali. Boleh menarik sekali perbincangan lobby kita. Jangan kemana-mana, kita akan bahas kembali usai jeda pariwara berikut ini. Kembali di lobi, tepatnya di gedung DPRD Kota Surabaya, kita membahas tentang hunian layak di Surabaya. Baik, Pak Rio, ini bagaimana kalau kita membahas tentang kesadaran masyarakat Surabaya mengenai pentingnya memiliki hunian yang layak dan aman. Ini sepengetahuan Pak Rio, mungkin banyak sekali pasangan-pasangan muda mungkin yang lebih nyaman tinggal sama orang tuanya, atau mungkin mereka lebih memilih pisah. Kalau menurut di mata Pak Rio seperti apa kalau orang Surabaya, Pak? Ya, jadi kita nggak bisa ngomong bahwa itu tipikal kota Surabaya atau kota mana. Tidak bisa mewakili. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu kembali kepada personal, kemampuan ekonomi masing-masing keluarga muda. Ya, makanya kemudian istilah PMI kan gitu. Pondok Mertua Indah kan gitu. Nah, itu kan kembali lagi semua kembali kepada kemampuan finansial dari keluarga muda. Iya. Jadi nggak mungkin kita ngomong, oh tipikal Surabaya berarti dia selalu, enggak juga. Semua kembali kepada kemampuan finansial. Ketika ternyata, apakah orang tersebut pasangan muda sudah pasti dia bisa mandiri? Enggak juga, contoh. Misalnya keluarganya ini keluarga mampu, keluarga berada. Tapi anak tersebut tidak mau mengandalkan orang tuanya. Dia mau mandiri. Nah, otomatis dalam rangka dia mau mandiri, tapi belum punya uang, maka dia nabung dulu. Nah, jadilah PMI. Oke. Nah, kan jadilah PMI nih setelah nikah. Niatnya sementara. Nah, niatnya sementara. Kemudian dia langsung ketika dia sudah nikah, kerja, ngumpulin uang, akhirnya udah ngumpul, baru dia beli. Ada jeda waktu. Tapi kemudian ada juga yang merasa bahwa dia mampu, dia bisa langsung keluar, tapi orang tuanya bilang, mamanya misalnya, di sini aja. Nah, nggak ada temennya, Pak. Nggak ada temennya. Akhirnya nggak bisa dia keluar untuk dia mandiri. Jadi banyak faktor sebetulnya yang menyebabkan itu. Oke, berarti tidak bisa mewakili ya orang Surabaya habis menikah sukanya mandiri, tidak bisa gitu juga ya Pak ya? Iya, kembali kalau secara agama, iya. Kalau secara agama yang saya anut, ya laki-laki dan perempuan ketika sudah bersatu dia harus keluar dari rumah orang tuanya. Itu yang kami jalani. Jadi di keluarga kami apapun itu, berjuang, kalaupun namanya berjuangnya di luar, iya. Jangan di dalam. Oke, bisa ngekos dulu gitu ya, ngontrak dulu, apapun lah ya. ya. Harus di luar. Berarti satu rumah hanya ada satu kepala keluarga, begitu ya? Iya. Oke, baik. Pak, kalau di Surabaya saat ini ada tidak LSM yang berperan dalam pembangunan layak di Surabaya? Selain mungkin ya pemborongnya ya, ada tidak LSM Pak? Nggak pernah. Nggak ada ya Pak? Jadi LSM yang sampai seperti itu sampai hari ini belum terdengar. Oke. Tapi ketika mulai kelihatan, wah ternyata tidak terbangun atau tidak tersalurkan. Nah, tiba-tiba LSM umum muncul untuk membela warganya. Oke. Tapi kalau LSM yang khusus yang menyediakan tidak ada. Nggak ada. Kita mumpung bahas ini ya Pak. Kembali lagi ke MBR begitu ya. Berarti kan MBR dan juga ketersediaan rusunawa ini sebenarnya sangat membantu untuk masyarakat yang mungkin strata pendapatannya kan rendah begitu. Betul. Ya. Untuk sampai saat ini, untuk di Surabaya sendiri ini masih harus seberapa banyak lagi Pak yang harus istilahnya disediakan? Karena kan tadi antriannya aja ini 14.000 misalnya. Kira-kira nih Pak, untuk yang daftar-daftar ini mereka dijanjikan kapan nih Pak? Pemerintah kota makanya kita dorong dengan Raperda ini. Oke. Ya, harapan kita
memang tahun ini atau tahun depan itu sudah mulai bisa dibangun. Sudah mulai dibangun ya Pak Jadi ya? Raperda ini kita harapkan selesai ya katakan 2 kali 2, 4 bulan. Oke. Kalau 4 bulan berarti Juni lah. Apalagi dibangunnya kan di tanah pemerintah sendiri Betul, juga ya Pak ya, betul. jadi tidak ada. Katakan Juni, kemudian harmonisasi fasilitasi 2 bulan, berarti 6 bulan, berarti Agustus. Agustus proses di atas paripurna, katakan September. Ya kalau tahun depan berarti. Harapan kita kalaupun memang pemerintah kota bergerak, maka tahun depan sudah mulai bisa Sudah bisa dibangun ya. Sudah mulai bisa dibangun, tentu nggak lagi 13.000 pasti Sudah akhirnya nambah. Iya, sambil menunggu antrian itu kan nambah lagi. Pasti. Nah, tapi paling tidak 2026, 2027 sudah terbangun sedemikian rupa ya, sehingga akhirnya paling enggak antrian yang sudah ada itu bisa berkurang. Iya. Jadi sabar dulu ya Bolo ya, sambil ngantri mungkin sambil cari ya itu tadi bisa kos, bisa kontrak ya Iya. Pak ya, atau Pondok Mertua Indah. Baik, Bolo, saat lagi kita akan kembali, tetaplah di Robi. Kita kembali di Lobi, belajar lebih memahami hunian layak di Surabaya. Baik, ini adalah terakhir, segmen terakhir Pak Rio. Nah ini Ya. bagaimana pengaruh urbanisasi, kita berbicara tentang urbanisasi. Ya. Namanya Surabaya, kota istilahnya kota yang banyak menampung istilahnya banyak pekerja begitu ya, Ya. banyak juga yang dari luar daerah seperti itu. Nah ini bagaimana pengaruh urbanisasi terhadap kebutuhan akan hunian layak di Surabaya Pak Rio? Ya, jadi jujur aja tanah di kota Surabaya ini menjadi sempit, menjadi sudah sedikit karena banyak hadir perumahan-perumahan hunian layak untuk warga kota Surabaya. Tidak hanya warga kota Surabaya, tetapi juga urbanisasi warga-warga urban ini. Makanya kemudian hari ini banyak perumahan sudah tidak lagi ada di Surabaya yang dibangunnya. Iya. Ke Gresik, ke Penunjang, Iya. ke Sidoarjo, ke Mojokerto, Gerbang Kertasusila. Iya, betul. Nah, tapi ketika kita bicara tentang Surabaya, maka kemudian kita bisa melihat ini, bagaimanapun juga dari Gerbang Kertasusila, cewek cantiknya itu Surabaya. Oke. Nah, ketika tidak bisa menghadirkan landed house ya, ketika perumahan hunian layak landed house tidak bisa dihadirkan, maka mau tidak mau kita menujunya ke atas. vertikal. Oke. Nah, urban ini yang kemudian datang dan bekerja di Surabaya tahun 2014. Ketika periode kedua saya itu kondisinya gini, kalau ditanya, Surabaya itu berapa penduduknya? Jawabannya gini, siang atau malam, gitu. Bedanya? Kalau siang 5 juta, Oke. kalau malam 3 juta. Kenapa? Oke. Pulang Iya, karena mereka pulang ke rumah masing-masing. Iya, karena mereka Di pulang Gerbang ke Kertasusila Gerbang tadi. Kertasusila. Oke, Nah, siap. karena mereka pulang ke Gerbang Kertasusila, makanya mereka akhirnya muncullah kalau malam 3 juta, kalau siang 5 juta. Nah, tapi gara-gara mereka yang 5 juta itu siang di sini, lama-lama kan kok enak ya? Kok enak ya? Iya, Enak ya? betul. Nah, akhirnya mencoba untuk punya atau tinggal di Surabaya. Nah, disinilah kemudian ketika ada muncul hunian-hunian layak, mereka akan berbondong-bondong ke sana. Iya. Nah, disinilah kemudian pentingnya regulasi, pentingnya aturan, pentingnya sistem. Nah, pemerintah kota harus hadir di sini dengan tegas. Pemerintah kota harus hadir di sini dengan aturan-aturan baku, dengan sistem yang jelas sehingga akhirnya tidak kecolongan. Iya. Yang paling dasar, yang bagus yang dilakukan oleh pemerintah kota adalah tadi terhadap urban. Banyak yang kemudian datang untuk bisa punya KTP Surabaya. Iya. Dengan berbagai cara, kos kah, kontrak kah, Iya. atau masuk ke saudaranya, Iya. ya, untuk bisa punya KTP Surabaya. Nah, kemudian
dicoba dengan sebuah pernyataan yang diberikan oleh masing-masing urban bahwa mereka selama 5 tahun itu tidak mengakses fasilitas di kota Surabaya. Kenapa? Karena bagaimanapun juga pemerintah kota melindungi warganya. Iya. Saya mengapresiasi itu karena bagaimanapun juga pemerintah kota hadir dari, oleh, dan untuk warga kota Surabaya itu sendiri. Oke, jadi bukan berarti tidak bisa, tapi Iya. tunggu, begitu Iya. ya. Kalau mampu mungkin perkara mampu bisa ya Pak Iya. ya. Oke. Jadi makanya terhadap urban, sikap pemerintah kota, sikap kami seperti itu. Sehingga artinya bahwa ya kita menyadari yang namanya perbedaan antara siang dan malam tadi, itu yang kemudian membuat mereka bergairah. Iya. Asik juga nih di Surabaya. Iya. Kembali lagi, gerbang Kartasusila adalah penunjang, tapi cewek cantiknya adalah Surabaya. Surabaya. Iya, secara energi juga Pak, semakin tua ini perjalanan jauh juga semakin jadi PR Pak. Gitu ya. Iya. Jadi istilahnya win-win solution lah ya. Iya, Tidak iya. melarang tapi tidak, istilahnya tidak hamburan juga, tidak memudahkan Iya. juga seperti itu ya. Iya. Baik, menarik sekali. Pak Rio, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan ke Iya. Bolo Surabaya? Iya. Silakan. Kepada Bolo Surabaya, tetap sabar, tetap tunggu, yakinlah bahwa pemerintah kota itu hadir buat semua warga kota Surabaya. Apa yang dilakukan pemerintah kota adalah untuk kepentingan warga kota Surabaya. Kami pun juga yang ada di DPRD Kota Surabaya, raperda yang sedang kami hasilkan, raperda hunian yang layak, itu juga untuk kepentingan warga kota Surabaya. Nantikan kehadiran Rusunawa, Rusunami di kota Surabaya untuk kepentingan warga kota Surabaya. Surabaya hebat, Surabaya maju. Terima kasih. Baik, Bolo, itu tadi perbincangan kita di lobi belajar lebih memahami dengan judul Hunian Layak di Surabaya bersama dengan anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Bapak Rio Patiselano. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita akan jumpa di episode lobi mendatang. Saya Ida Ami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira di daerah mana sudah ada bocoran? Buru-buru, buru-buru ini. Bahwa apakah ada aset pemerintah kota di situ? Karena kembali lagi vertical housing yang untuk mensupport, mensubsidi yang MBR tadi. Nol jalan, terus tanah pemerintah. Iya. Oke, bolehlah. Ya, nah itu otomatis super strategis.